Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita membawa topik tentang kegiatan kewilayahan hasil pendataan SDGs desa. Sudah bergabung bersama kita tuan rumah acara kita, Gus Ivan, dan juga Prof. Yoyon juga sudah ada di antara kita. Akan memberikan closingnya apa yang kita dapatkan hari ini. Seperti biasa, kita akan langsung sampaikan, berikan ruangan ini kepada pemilik acara. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional, para perangkat desa. Ini memulai hari-hari yang makin padat kembali nih Gus Koco. Termasuk tadi malam, akhirnya hampir tengah malam baru bisa WA-WA-an. Jadi dalam rangka memfasilitasi teman-teman pemerintah desa mempersiapkan penyusunan ini ya, musyawarah desa untuk RKP desa. Ya, jadi minggu ini kayaknya giliran Rembang ini nanti yang akan dikunjungi di akhir minggu itu. Kemudian selanjutnya yang bagian 35 kabupaten yang harus bisa selesai ya, kemiskinan ekstrim, dan itu salah satu data IDM yang akan digunakan adalah rencana aksi SDGs untuk kemiskinan ekstrim itu. Jadi harus sekaligus menyusun beberapa hal. Tadi malam sih sudah sempat berbagai panduan yang kira-kira bisa membantu desa sudah didiskusikan gitu. Nanti kalau sudah ada finalisasi kita bisa cek di sini gitu. Juga ya, jadi setelah Rembang karena sudah 100% itu, kemudian nanti
ke timur di Bojonegoro dan Lamongan yang masuk 35 wilayah itu. Dan Gus Halim, istilah beliau semalam, kita gerakkan gelombang kedua, istilahnya begitu. Gelombang kedua semangat untuk menyelesaikan SDGs desa. Tidak hanya di desa, tapi juga di pendamping dan tentu saja di tempat kami di Kementerian Desa. Terus ya minggu depan saya kira Jawa Tengah bagian selatan ini akan ya beliau akan melihat terutama sebetulnya sambil berkoordinasi supaya kemiskinan ekstrim desa itu memang benar-benar bisa selesai menggunakan data SDGs desa dan kemudian bisa dikerjakan oleh desa dan kemudian bisa didukung oleh pemerintah daerah sampai pusat, tapi sesuai lokus di desa. Jadi kalau istilah beliau ini bisa asimetris yang sudah hampir sempurna ini, karena misalnya tidak setuju dengan hasil olahan dari aplikasi itu, sehingga menurut desa ini sebetulnya masuk miskin ekstrim juga, ya asal dimusyawarahkan dan masuk gitu. Maka setelah dia tergolong miskin ekstrim, bisa kita bayangkan dari hari Kamis kemarin sebetulnya seluruh ciri karakteristiknya itu sudah diketahui saat ini dan up to date karena di tahun yang sama. Dan dari situ maka penanganannya itu juga akan pas ya, akan cocok gitu. Cocok satu persatu, orang per orang, keluarga per keluarga. Jadi itu hal yang baru, dan beliau kembali kalau sudah mulai bicara dengan santai, kemudian ide-idenya muncul. Salah satu idenya berkaitan kemiskinan ekstrim. Bagaimana kalau kita pastikan dari data SDGs desa itu mana keluarga dan warga yang masuk sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang orang miskin dan anak telantar dipelihara negara itu segera diwujudkan, tapi memang yang seperti apa yang di lapangan, yang memang sudah tidak usah neko-neko dengan berbagai kegiatan yang tidak berguna gitu bagi mereka. Dari data SDGs diketahui misalnya perlindungan sosial yang besar-besar, misalnya UMKM, kemudian prakerja yang bisa 1 juta sebulan itu, ya tidak masuk ke golongan miskin ekstrim gitu, karena persyaratan itu tidak memungkinkan mereka untuk bisa ke. Makanya itu hal-hal yang memang selama ini tidak muncul, kemudian melalui SDGs desa muncul datanya dan siapa orangnya kelihatan, itu yang coba diminta disusun supaya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu bisa benar-benar dijalankan sampai ke level rumah tangga dan warga di desa. Jadi Rembang, Bojonegoro, Lamongan, minggu depan jalur selatan itu, Kebumen, Banjarnegara, Banyumas, komunikasi dengan TA sampai PD dan PLD-nya, jadinya jika dibutuhkan nanti akan langsung kita komunikasi, karena mau nggak mau karena memang ada kebutuhan nasional, tidak hanya kebutuhan di level desa. Nah, kita karena itu penting, maka kita perlu segera mengetahui dulu implikasi-implikasi. Kalau di hari Kamis itu kuesioner individu dan kuesioner keluarga, maka di hari ini kuesioner rukun tetangga, kemudian nanti kuesioner desa. Rukun tetangga itu sebetulnya kalau kerabat desa, tenaga pendamping profesional, sekdes, perangkat desa, kepala desa sudah terbiasa melihat kuesioner IDM, Indeks Desa Membangun, dan kuesioner PODES,
potensi desa. Itu boleh dikatakan SDG desa itu membawa kuesioner pada level desa itu ke level rukun tetangga. Jadi untuk pertama kalinya nanti kita akan bisa mengetahui lokus kantong, ya. Kantong kemiskinan ada di mana, kantong peka perempuan kepala keluarga ada di mana. Nah, kantong-kantong itu yang artinya adalah di mana banyak keluarga tinggal, itu basisnya adalah RT. Nah, ketika sudah ketemu keluarga tinggal di RT mana yang paling banyak, maka yang perlu diketahui adalah kondisi wilayah RT tersebut. Jalannya seperti apa. Waktu hari Jumat, Kang Iman pernah bertanya, bagaimana itu? Apakah jalannya itu boleh sampai aspal? Iya, jadi tapi melihatnya RT per RT. Memang hari ini misalnya ada artikel tulisan ya yang menarik mengenai yang sempat disampaikan Gus Koco berulang-ulang, bagaimana BUMDes di desa menyediakan voucher untuk WiFi gitu. Meskipun itu di Jawa ya, di Jawa. Tapi artinya memang melihatnya harus RT per RT, tidak bisa mengatakan internet di level desa, tapi di RT itu ada internet atau tidak gitu. Jadi mau tidak mau kita main mikro, dan main mikronya sudah level RT, dan dalam hal level RT itu sudah teruji sehingga di level nasional berbagai kebijakan itu juga sudah mulai masuk ke level RT gitu. Kita ketahui yang sekarang misalnya PPKM mikro, pendataan DTKS seperti itu. Nanti kita cek lebih lanjut lagi apa yang ada. Nah, termasuk dalam konteks kemiskinan ekstrim, wilayah RT yang perlu didukung, misalnya infrastrukturnya, baik oleh dinas PU misalnya di kabupaten maupun PUPR di pusat, itu sudah tahun ini sudah mulai bisa. Jadi sudah mulai ada jalur yang Gus Koco tanyakan beberapa minggu yang lalu, bagaimana jalur desa untuk menyampaikan ke atas sudah dirancang gitu. Jadi kalau sampai dibutuhkan bisa sampai ke level pusat, dan pusat bisa langsung ke RT-nya. Jadi seperti itu. Dan Gus Halim sudah menyampaikan ke beberapa kepala daerah, kami akan tunjukkan dari data SDG desa itu yang memang real kebutuhan dari data itu. Kalau dianggap salah atau benar tinggal dicek di lapangan. Dan kalau ingin tahu kemudian siapa pemanfaatnya, tanya ke desa. Jadi Kementerian Desa hanya menyampaikan agregatnya yang berguna untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kemudian ketika pertanyaan detailnya tentang SDGs desa, tanya ke desa. Seperti itu. Jadi sudah bergulir tahapan-tahapan konsolidasi data seperti itu. Nah, ini terima kasih kembali menggunakan kuesioner dari Gus Franky ini. Ya. Jadi untuk RT kita ketahui nama ketua RT, ya, dan kemudian terletak di pulau apa. Kenapa ini penting? Ya karena sebetulnya kita mengetahui ada sekitar, kalau versi saat ini ada sekitar 1.400 desa yang terdiri atas pulau-pulau. Jadi satu desa itu RT RW-nya berbeda pulau gitu. Jadi ini untuk menunjukkan ada di pulau mana. Terus nomor HP ketua RT tentu saja ini sangat penting untuk bisa diketahui. Kemudian coba kita lihat yang bagian 1.10 misalnya gitu. Itu kalau di berbagai kuesioner sebelumnya itu akan masuk ke level desa. Jadi kalau desanya itu kebetulan ada pantainya,
dan pantainya itu kemudian agak curam, ada perkebunan dan ada tanaman-tanaman semusim dan tahunan gitu. Kemudian setelah itu ada bukit di belakangnya. Maka topografi terluas desa ketika dinyatakan yang terbanyak dataran, pas kita ke lokasi, loh, dataran tapi ada juga pesisirnya, tapi juga ada lereng atau puncaknya. Jadi makanya di sini kita mengetahui topografinya itu pada level RT, ya. Jadi pada level RT. Nah, apa gunanya seperti ini? Kita mengetahui bahwa ketika bakti ya, dari Kominfo maupun dari Telkom sempat waktu itu mendatangi desa-desa yang membutuhkan internet gitu. Data yang mereka butuhkan adalah towernya akan ditaruh di mana. Jadi ketika tahu bahwa desa itu ya ada dataran, ada karena desanya yang didatangi waktu itu adalah desa di wilayah pulau terluar gitu. Di situ ada pesisir sampai lereng ya. Jadi membutuhkan data yang di puncak itu di mana itu dan berapa jauhnya dari pusat tempat permukiman dan sebagainya. Jadi makanya di sini topografi di level RT menjadi penting, menjadi ada gunanya dan penting. Dan kemudian jumlah warga yang ada di lereng atau puncak, kita ketahui dari presentasi Mbah Lurah Geni Langit misalnya. Kalau hujan sudah mulai deras itu, yang menjadi salah satu yang dipikirkan itu bagaimana keluarga yang ada di puncak-puncak bukit itu. Jangan sampai terjadi longsor di sana dan sebagainya. Jadi jumlah warga di lereng atau di puncak itu sebetulnya adalah basis dari mitigasi bencana hidrologi tanah longsor. Jadi karena itu perlu diketahui berapa jumlahnya. Dan ini RT per RT artinya menanganinya menjadi lebih mudah. Tidak hanya di level kabupaten tapi di level RT. Kementerian Desa punya pengalaman, saya kira desa-desa kita sudah banyak, antara lain di Jawa bagian selatan ketika terjadi longsoran di banyak desa gitu dan memakan banyak korban. Salah satu pelajarannya adalah bahwa kalau pengetahuannya itu sampai ke level RT, maka penanganannya menjadi lebih memudahkan. Begitu menurut hasil kajian ketika sudah terjadi bencana. Makanya hal-hal seperti ini menjadi penting. Kemudian pemeliharaan pohon di lahan kritis. Ini sebetulnya kalau di tempat lain juga di level desa. Tapi kita ingin mengetahui sampai level RT. Kalau memang ada warga di puncak, maka pemeliharaan pohon itu menjadi penting. Jadi perlu selalu dicek yang namanya mitigasi, ya, mitigasi bencana, penanggulangan risiko itu selalu kuncinya adalah selalu ada kontinuitas, senantiasa mencek kondisi-kondisi seandainya terjadi bencana. Jadi selalu dicek jalannya kalau perlu evakuasi dan sebagainya, termasuk pohon-pohon yang ada di lahan kritis. Artinya lahan kritis itu tidak hanya yang gundul, tapi yang lerengnya itu misalnya, lerengnya itu sangat tinggi. Atau wilayah pesisir yang memang sudah terlihat kasat mata gitu, abrasinya itu sangat cepat setiap tahun. Makanya di sini menjadi penting. Kemudian panjang garis pantai. Ya. Jadi di beberapa kesempatan ketika ada kegiatan yang akan masuk ke desa, misalnya mangrove gitu, yang dibutuhkan tidak hanya apakah desa ini desa pesisir, tapi berapa panjang garis pantai, sehingga perkiraan kebutuhan bibit mangrove dan sebagainya itu menjadi bisa masuk. Jadi panjang garis pantai ini di masing-masing RT sehingga nanti ditotalkan di satu desa itu akan menunjukkan berapa kegiatan yang dibutuhkan, Kemudian
pemanfaatan laut di sekitar RT ya. Di sekitar RT jika ada. Jadi kalau ada panjang garis pantainya 0, pemanfaatan laut ya pasti nggak ada. Nggak ada garis pantainya. Jadi ya mestinya nggak ada pemanfaatan lautnya. Tapi kalau ada maka bisa dilihat apakah di situ perikanan tangkap, banyak nelayan untuk mengambil ikan, perikanan budidaya, kalau sampai ada budidaya di laut begitu, membuat jaring apung dan sebagainya, atau di situ tempatnya tambak garam, atau tempat wisata mangrove atau wisata pantai yang lain, atau sebagai dermaga. Ya, makanya di situ ada transportasi umum. Ini tentu saja gunanya adalah kalau kita ingin, nah ini ada beberapa, misalnya untuk wisata, ada beberapa pihak yang tidak sepenuhnya sama. Jadi kalau mengatakan desa wisata itu wisatanya sudah jadi. Sementara di beberapa pihak yang lain mengatakan kalau desa wisata itu sumber daya yang ada di desa sudah digunakan untuk wisata. Misalnya contohnya wisata bahari, meskipun mungkin belum besar, tapi di sini digunakan potensinya untuk pengembangan pariwisata. Seperti itu. Jadi pemanfaatan laut ini berkaitan dengan apa yang bisa digunakan, dibangun di wilayah RT di mana kondisi masyarakatnya tertentu gitu. Jadi kalau masyarakatnya ternyata menunjukkan penghasilan utama dari wilayah laut ya, perikanan tangkap, maka sudah pasti di sini gunanya kita cek di RT-nya ya. Jadi kuesioner individu mengatakan perikanan tangkap penghasilan terbanyak, maka kuesioner RT itu kita cek apakah di situ juga pemanfaatan laut untuk perikanan tangkap atau untuk yang lain juga. Jadi itu pentingnya menggabungkan antara data kewilayahan ini dengan data individu tadi. Kita tahu data kewilayahan ini nanti akan banyak berhubungan dengan SDGs desa sejak nomor 7 sampai nomor 18. Jadi perikanan ini jelas ini SDGs desa yang berkaitan dengan bahari, dengan laut. Kemudian kondisi mangrove. Jadi kita sudah mengetahui berapa panjang garis pantai dan kemudian melihat kondisi mangrove. Karena ini sifatnya kasat mata. Jadi rukun tetangga bisa langsung memastikan bahwa datanya itu benar. Gitu. Jadi ini kasat mata bisa dilihat berjalan di sepanjang mangrove di satu RT tentu saja lebih mudah daripada berjalan sampai ke satu desa. Makanya kemudian data ini menjadi lebih valid. Kemudian kalau ada penanaman mangrove seperti biasa, warga RT itu sebagian besar terlibat atau tidak. Kenapa penanaman ini penting? Tentu saja tidak harus setiap tahun ada, tapi bahwa kalau kegiatan itu dilakukan sama seperti tadi untuk mengurangi abrasi dengan plus minusnya. Ya. Tentu saja hutan mangrove ada plusnya dan ada minusnya dalam arti ekonomis, ya. Tidak hanya ekologi tapi juga ekonomis. Jumlah warga di wilayah pesisir ini gunanya sama, bahwa kalau sampai ada perlu mitigasi bencana kita sudah bisa bersiap-siap. Apalagi pesisir yang langsung berhubungan dengan samudra, seperti samudra Hindia dan sebagainya, samudra Indonesia dan sebagainya. Kemudian jumlah warga yang tinggal di atas air. Kita tahu ada satu desa yang secara kasat mata ya sering disebut paling padat di Sulawesi Tengah. Tapi tahun ini kita bisa membuktikan seberapa padatnya gitu. Jadi paling padat itu karena memang hampir semua warganya tinggal di atas air. Mengapa ini penting? Berbagai hal
budaya tentu saja berbeda, tinggal di atas air dengan di darat. Apakah perlu sertifikat lahan, ya, atau bagaimana supaya meningkatkan aset bagi keluarga yang tinggal di atas air, atau tetap tinggal di atas air sebagai budaya, sementara tetap memiliki aset di darat dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang bisa dipikirkan ketika warga tinggal di atas air. Jadi gunanya seperti itu. Kemudian wilayah desa yang ada di dalam hutan. Di dalam hutan itu artinya memang ada hutan, kemudian RT-nya itu di dalam, sementara RT lain di luar atau di tepi hutan. Di tepi hutan itu artinya memang nempel dengan hutan. Nah, di tempat lain, di kuesioner yang desa, memang ada pertanyaan yang sama, yaitu desanya nempel di hutan atau dia di dalam hutan. Kita mengetahui di lapangan ada kalanya kalau yang nempel di hutan itu sebagian RT ada di dalam hutan, sementara RT yang lain di luar hutan. Makanya kita melihatnya seperti ini. Nah, dan berapa hektar? Jadi desa adat sudah mulai diurus lebih mendalam ya, karena memang secara legal itu kadang ada di level provinsi sudah diperdakan sebagai desa adat, tapi di kabupaten belum, dan kemudian di atas di pusat belum. Hampir semuanya belum ada wilayah desa adat di pusat. Padahal desa adat ini sebagian warganya itu ada di dalam hutan, dan desa itu sudah ada sebelum hutan itu misalnya ditetapkan sebagai hutan lindung dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dicermati. Dan seperti juga desa perkebunan, desa yang sudah ada di dalam wilayah hutan lindung itu, penggunaan dana desanya kemudian menjadi ya tidak bisa digunakan untuk infrastruktur dan sebagainya. Makanya ini hal-hal yang memang sudah saatnya diselesaikan. Kalau infrastruktur sekarang sudah mulai terbuka bahwa kalau infrastruktur itu justru mendukung lingkungan, mengapa tidak begitu. Jadi ini hal-hal yang memang spesifik yang belum banyak diperhatikan di masa lalu, tapi sekarang sudah mulai, karena memang ya sudah lebih dari 7 tahun undang-undang desa, jadi sudah banyak yang tertata sehingga hal-hal seperti ini sudah bisa dijangkau gitu. Jadi seperti itu. Kemudian tentu saja ditanya fungsi hutan, sama seperti tadi ketika ada masyarakat pesisir, kemudian fungsi laut gitu. Ketika sudah ada di dalam hutan atau sekitar hutan, maka fungsi hutannya digunakan untuk apa? Di beberapa kuesioner desa ini yang ditanya adalah dominan. Di dalam SDG desa yang ditanya berapa yang dipakai untuk konservasi, kemudian berapa yang dipakai untuk yang sudah dipastikan ya oleh Kementerian LHK sebagai hutan lindung, berapa yang kayu atau hasil hutannya digunakan, dan berapa yang sudah masuk dalam hutan desa. Kalau kita baca berita seminggu terakhir ini, sudah ada tambahan desa-desa yang memperoleh lahan hutan desa. Memang ini penting. Satu hal yang penting setelah masuk hutan desa itu adalah supaya bisa mengajukan sertifikasi lahan komunal, supaya itu menjadi milik desa. Jadi milik desa. Jadi penetapan sebagai hutan desa, kemudian sertifikasi lahan komunal, dan kemudian setelah itu bisa dikelola karena ekonomi dan lahan komunal desa, maka bisa dikelola oleh BUMDes. Sama seperti tadi bahwa setelah ada sumber daya alam, kemudian ditanyakan sumber daya manusianya. Ini juga sama. Kalau
ada keperluan-keperluan untuk mitigasi bencana dan sebagainya. Ada kasus terutama di wilayah Sumatera sekarang ya, tapi di masa lalu desa-desa di Kalimantan juga. Kalau sampai terjadi kebakaran lahan itu yang harus diketahui tentu saja berapa jumlah keluarga dan warga yang ada di dalam hutan. Dan termasuk juga wilayah adat. Wilayah adat itu berapa warga yang tinggal di dalam hutan. Dan di situ nanti kemudian ditanyakan ketergantungan terhadap hutan. Mengapa ini penting? Karena memang kalau warga tidak banyak tergantung kepada hutan, ya berarti pola pemberdayaan kepada warga itu, jenis-jenis kegiatan, itu akan berbeda dengan warga yang sangat tergantung kepada hutan. Kita mengetahui salah satu caranya adalah tentu saja BUMDes mengajukan unit usaha yang berkaitan misalnya dengan pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan hasil hutan dan kayu dalam skala yang kecil gitu. Jadi ketergantungan warga terhadap hutan akan berkonsekuensi kepada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk itu. Jadi misalnya tadi BUMDes, kemudian pemberdayaan berkaitan dengan pengeringan kayu, misalnya seperti itu, atau dengan rotan, penggunaan rotan, apakah mau sekedar rotan dibersihkan sehingga nilai tambahnya adalah rotan bersih gitu, ataukah mau digunakan lebih lanjut. Kemudian seperti juga yang lain, karena berkaitan dengan mitigasi bencana, maka ada reboisasi hutan, penanaman kembali lereng, ya, kemudian bagaimana kesiapan atau penanaman di sekitar pesisir, dan kemudian sekarang reboisasi di sekitar hutan. Jadi pola dari sumber daya alam itu pertanyaannya seperti itu, karena itu adalah informasi-informasi yang dibutuhkan ketika kita mengatakan ada keberlanjutan di desa dari sisi alam, sumber daya alam, sustainability dari sumber daya alam. Maka kemudian selalu ada diakhiri dengan upaya-upaya untuk pelestarian alam. Kemudian jumlah penduduk yang masuk ke desa, sebetulnya ini pertanyaan yang sudah biasa dilakukan desa, yaitu lampit, lapor, kemudian datang, pindah, dan sebagainya. Tapi seperti pengalaman selama ini, sering ada tulisan bermalam lebih dari 1 kali 24 jam, ya, maka harus lapor RT. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, dan kemudian di tahun lalu ketika ruang isolasi dan sebagainya di bulan-bulan Maret, April itu, pada waktu itu ketika COVID pertama masuk ke Indonesia itu, dan kemudian dari kajian lapangan diketahui bahwa untuk menjalankan surat edaran Menteri Desa nomor 8 2020 waktu itu tentang desa tanggap COVID, itu ternyata yang efektif adalah di level RT. Jadi pernah satu malam ada forum seluruh wartawan online se-Indonesia dengan Gus Halim, dan di situ para pemimpin redaksi menyampaikan, sekarang kami kalau pas sedang pulang, meskipun ke kampung sendiri, tidak bisa langsung ke rumah, perlu 14 hari ya waktu itu, ya, 14 hari sebelum kemudian masuk ke rumah. Tapi artinya apa? Artinya memang yang bisa mengetahui warga yang datang dan pergi secara detail, tidak hanya yang melaporkan secara resmi ya, tapi yang tidak resmi pun bisa terbaca, itu memang pada level RT. Dan karena itu mencari penduduk yang masuk dan keluar desa itu disusun dari data tiap-tiap RT. Makanya muncullah pertanyaan penduduk dari luar desa yang menetap dan yang keluar, yang masuk dan yang keluar. Kemudian daftar pengurus RT ini tentu saja digunakan
butuhnya tidak hanya untuk desa tapi untuk warga. Makanya yang di dalam sistem informasi desa yang disusun itu masih dalam perdebatan, apakah ketika kita masuk sebagai warga satu RT, saya boleh mengetahui nomor HP RT saya atau tidak, karena saya sebagai warganya, gitu. Atau tetap tidak bisa seperti itu, karena alasannya karena nomor HP itu adalah bagian privasi dari seseorang. Makanya kemarin salah satu tim dari keterbukaan informasi menyampaikan bahwa perlu ada pernyataan apakah bersedia untuk dilihat warganya, sebetulnya warganya, bukan seluruh orang, tapi hanya warganya. Jadi username dan password ketika masuk sebagai warga desa A, RT dan RW sekian, maka dia bisa melihat profil pengurus RT-nya. Nah, mengapa di sini ada ketua RW? Karena kita tidak mengumpulkan data level RW. Jadi data level RW tidak dikumpulkan karena tidak ada yang spesifik selama ini, ya. Satu kebutuhan untuk membangun RW tidak spesifik, tapi membangun RT sudah banyak gunanya begitu, maka tetap mencantumkan nama ketua RW dan sebagainya, data RW, supaya nanti ketika digabungkan RT 1 RW tinggal mengambil, sudah ada informasi RW-nya. Sebetulnya tujuannya seperti itu. Dan kemudian ketika sudah sampai ke lembaga ekonomi, maka di sini ini betul-betul menurunkan, ya, kondisi desa ke kondisi RT. Ya. Jadi misalnya ketika desa ingin membangun desa migran produktif, kantong migrannya itu adalah RT mana, yang di situ ada jumlah tenaga kerja TKI-nya paling banyak misalnya, atau perusahaannya paling banyak. Desa-desa yang ada yang menyusun peraturan desa tentang pengelolaan perusahaan pengerah TKI seperti itu. Jadi itu juga di situ langsung akan masuk ke RT mana. Termasuk kemudian tata ruang di lingkungan industri. Ini juga diturunkan dari level desa ke level RT. Tapi yang penting kita mengetahui adalah sering masih salah paham bahwa ini kan bukan wewenang desa, apalagi wewenang RT. Tapi bukan itu maksudnya. Dia ada di RT mana. Karena itu pengelolaan di level bawah desa akan jauh lebih mudah. Kalau ada masalah, ditanganinya sudah sampai ke level paling kecil. Sementara kalau itu membesar, maka sudah ada persiapan desa dari level RT, kemudian RW, lalu sampai ke desa. Makanya semua aspek tata ruang dan kelembagaan itu dideteksi sampai ke level RT. Jadi seperti itu. Ini termasuk lingkungan industri ini ketika berkaitan dengan UMKM di tahun lalu, memang ada kebutuhan berbagai pihak. Kalau kami ingin mengembangkan lingkungan industri dan kemudian kami ingin mengorganisasikan berbagai industri yang ada di desa, kemudian membuat semacam lingkungan industri, bisa apa tidak? Dan itu di mana? Jadi ketika ada pertanyaan itu kepada Kementerian Desa, maka kemudian kita mengetahui memang perlu ada berapa jumlah sentra industri dan sebagainya yang ada di dalam desa. Keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke, ini pertanyaan yang sering kami sampaikan bahwa ini pertanyaan indikator perkotaan. Jadi pertanyaan ini sudah ada sejak tahun 70-an. Ini pertanyaan yang tidak ada matinya ini. Ada pertanyaan yang naik turun, tapi ini pertanyaan yang memang menunjukkan itu perkotaan. Jadi ini tetap harus ada. Meskipun mungkin ada yang mengatakan, wong kita dekat hutan kok ditanya pub, diskotik, karaoke. Ya tetap harus dilakukan seperti itu. Apakah tidak ada? Ada. Jadi banyak
desa-desa pertambangan, meskipun jumlah desa pertambangan ya cuma ratusan, tapi di desa pertambangan itu pub, diskotik, karaoke-nya ditulis ada. Jadi karena memang itu bagian dari fasilitas yang ada di lokasi tambang. Tidak semua lokasi tambang tentu saja. Kemudian jika tidak ada, berapa jaraknya? Memang ini dua pertanyaan ini memang untuk menunjukkan itu. Jadi ketika nanti ada ukuran berkaitan dengan apakah desa ini sudah mulai kota atau tidak, itu pasti salah satunya adalah keberadaan pub, diskotik, dan karaoke. Bahkan sebetulnya kalau dulu garis miring bioskop, jadi plus bioskop. Jadi gunanya nanti untuk indikator perkotaan. Meskipun tentu saja nanti ada berkaitan dengan kegiatan apa yang perlu dilakukan di situ untuk mendukung atau tidak. Kemudian pangkalan minyak tanah dan LPG, ini kita ketahui salah satu indikator kemiskinan ekstrim dan sebagainya itu adalah apakah untuk memasak energinya menggunakan LPG atau tidak. Dan tentu saja itu adalah versi demand. Kalau versi permintaan warga, versi kebutuhan warga. Versi supply-nya, layanannya adalah berkaitan dengan apakah di RT itu sudah ada pangkalan atau penjual LPG. Jadi di sini aspek dari supply-nya. Jangan sampai di wilayah-wilayah satu pulau yang sama, beberapa RT, kemudian di situ ternyata di semua RT tidak ada penjual LPG, ya. Berarti perlu ada layanan untuk sampai menyediakan LPG. Tentu saja tidak mudah layanan itu, ya. Tapi bukan berarti mustahil. Tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kemudian koperasi, ini juga koperasi itu harusnya kalau sisi wewenang wilayahnya itu adalah wilayah di level kecamatan paling tidak. Tapi kemudian kita ingin lihat apakah jenis koperasi itu ada pada RT tersebut, gitu. Apakah ada pada RT tersebut. Dan gunanya adalah ketika sudah ada koperasi dan dia berjalan, ya, itu tentu saja dalam hal ini misalnya BUMDes misalnya, ya tidak boleh sampai mematikan usaha-usaha yang dari masyarakat yang sudah berjalan. Kita ketahui salah satu keunggulan dari koperasi ini adalah ini lembaga bisnis privat. Ini bukan lembaga bisnis publik, ya. Lembaga bisnis privat, tapi sifatnya adalah kerjasama antar warga. Jadi ini privat tapi bukan sifatnya itu justru saham, tapi kerjasama antar warga. Dan itu ya sejak dulu secara ideologi sudah ada di konstitusi kita. Jadi termasuk BUMDes tidak boleh juga kemudian mematikan koperasi yang sudah jalan, ya, kecuali yang tidak jalan, atau koperasi yang sudah berganti wujud yang tadinya harus kerjasama antar warga jadi hanya dimiliki atau dikuasai sebetulnya perorangan seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Kemudian kios dan sarana produksi petani nelayan ini di dalam kuesioner yang lain itu sebetulnya ini juga masuk kuesioner desa. Dan mengapa ini dibutuhkan? Karena berbagai kegiatan terutama dari Kementerian Pertanian itu masuknya, karena ini sudah tradisi dari akhir 60-an itu, masuknya lewat koperasi. Dan sekarang selain koperasi, kalau belum ada, itu bisa masuk lewat BUMDes. Atau kondisi keduanya ada. Jadi kenapa ini penting? Karena ini kemudian memberikan rekomendasi apakah kemudian bisa dilakukan penyebaran berbagai sarana produksi itu ke desa tersebut sampai ke tiap RT dan RW-nya seperti itu. Jadi
rekomendasinya tentu saja berkaitan dengan layanan yang bisa diberikan dari pemerintah pusat, daerah, sampai ke desa dan RT-nya. Kalau untuk sarana produksi ini berbagai BUMN yang akan masuk ke desa tentu saja memerlukan informasi seperti ini. Kemudian dari jenis industri, sebetulnya di sini di satu sisi itu untuk menunjukkan apakah indikasi dari desa yang makin menuju perkotaan itu jumlah pekerja sektor industri sudah persentasenya sudah tinggi. Jadi mulai dari 30% ke atas gitu. Semakin tinggi, semakin poin menuju perkotaan itu muncul. Nah, apa gunanya menjadi perkotaan? Gunanya menjadi perkotaan itu adalah sebagai salah satu indikasi dari berbagai pihak, baik itu swasta maupun ya kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur serta BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur untuk masuk ke desa. Jadi ketika desa itu semakin banyak industri, ini punya asumsi semakin dibutuhkan misalnya ya, listrik seperti itu. Sehingga perlu masuk ke sana. Kemudian logistik tentu saja perlu segera masuk karena industri itu adalah produk massal. Dan produk massal itu baru ada keuntungan tentu saja kalau dijual. Nah, menjual dari desa itu tentu saja perlu logistik. Makanya infrastruktur untuk logistik terutama ya. Kemudian logistik artinya transportasi barang. Infrastruktur untuk logistik dan kemudian agen logistik itu menjadi perlu. Jadi di sini bisa ditunjukkan sampai ke level berapa kebutuhannya. Jadi manajemen itu artinya yang mengelola, sementara pekerja itu adalah yang bekerja. Di situ kelihatan industri apa yang ada di sana dan kemudian berapa pekerjanya. Ini tentu saja menggunakan, orang sering menanyakan ini pekerja sedikit tapi kalau modalnya banyak, ya ini kita karena basisnya pemberdayaan lebih membutuhkan informasi jumlah pekerja. Dan di situ industri kecil dan rumah tangga itu jumlah pekerjanya di bawah 20. Sementara industri sedang dan besar jumlah pekerjanya di atas 20. Jadi nanti sambil dicek, kalau industrinya misalnya ada 5 unit industri kecil dengan jumlah pekerja sampai 300, pasti sebagian itu masuk industri sedang. Karena industri sedang besar itu di atas 20. Mengapa angka 20 itu dipilih? Ini angka klasik untuk menunjukkan garis batas dari komunitas versi akademis ya. Dari community menjadi organization. Jadi dari yang sifatnya informal menjadi organisasi. Kadang-kadang itu dipelesetkan dipelesetkan beberapa akademisi. Seandainya seseorang, apalagi raja, kepala suku, punya istri sampai beberapa orang, kemudian anaknya jadi banyak, total di rumahnya itu lebih dari 20, itu bukan lagi keluarga tapi organisasi keluarga. Jadi angka 20 ini magic number untuk melihat industrinya sudah besar, menengah besar, atau masih kecil dan rumah tangga. Jadi termasuk juga ketika desa ingin menunjukkan apakah ada produk unggulan di sini. Jadi kalau jumlah pekerja banyak, pendapatan lebih banyak diperoleh dari industri, ya sudah. Berarti produk unggulan di desa itu, komoditas unggulan desa itu tentu saja berkaitan dengan industri. Kemudian sarana ekonomi itu yang kita lihat di sini adalah baik, buruk, dan tidak berfungsi. Dan kemudian
kemudahan untuk mencapainya. Ini dua informasi penting saat ini, yaitu bagaimana kondisi dan kemudian bagaimana aksesnya. Jadi kondisinya baik tapi nggak bisa diakses dan sebagainya, atau buruk ya, meskipun itu sebetulnya bagi kita nggak masalah ya. Meskipun kondisinya buruk tapi bagi kita tidak masalah, yaitu berarti ada hal-hal rekomendasi yang berbeda. Intinya begini, kalau kondisinya baik dan sangat mudah berarti tidak masalah. Kalau baik tetapi sulit diakses, maka kemudian rekomendasinya adalah jalan aksesnya atau logistiknya. Kalau buruk tapi mudah diakses, berarti rekomendasinya adalah perbaikan dari sarana ekonomi itu. Jadi logika rekomendasinya seperti itu. Misalnya kelompok pertokoan. Kelompok pertokoan itu bagus ya, dan berfungsi, tapi sulit untuk mencapai situ karena misalnya pada pulau yang berbeda misalnya, atau di situ harus lewat hutan di sekitar situ atau lembah dan sebagainya, maka berarti akses dari RT itu ke kelompok pertokoan yang harus diperbaiki. Apakah ini terjadi? Ya, jadi ada kasus di case ya, maksudnya case di Jawa Timur, desa di mana ada RT yang sulit kemana-mana. Padahal dia tahu kelompok pertokoannya itu di RT yang sama, ya, itu bagus itu, tapi dia sulit ke sana. Jadi dia ada di bagian selatan, kelompok pertokoannya ada di bagian utara, dan dia sulit mencapai ke sana. Misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, kelompok pertokoannya tidak berfungsi, padahal kita mudah ke sana. Artinya apa? Artinya peluang kelompok pertokoan itu menjadi pengungkit bagi ekonomi desa itu tinggi jika diperbaiki. Di kelompok pertokoannya itu tidak berfungsi atau buruk ya, apalagi sampai buruk gitu, tapi sangat mudah untuk mencapai ke sana. Kan berarti kan kegiatannya adalah memperbaiki bangunan atau fasilitas dari kelompok pertokoan itu. Nah, demikian. Jadi pasar, kelompok pertokoan, minimarket, Gus Halim dalam 2 minggu terakhir mewacanakan supaya minimarket yang bukan milik warga desa sendiri sebaiknya jangan ada di sana. Apalagi kalau sudah ada warung ya, warung yang ada di sana. Nah, itu memang plus minus. Jadi bisa nggak warungnya itu kemudian menjadi semacam minimarket? Ada beberapa desa yang sudah mencoba seperti itu, warung-warung dijadikan minimarket ya. Tapi itu ternyata berkaitan dengan aspek budaya. Berkaitan dengan aspek budaya di mana membeli di warung lebih enak daripada pelayanan dingin di minimarket, atau mungkin harus ada jenis pelayanan tertentu. Kemudian restoran, warung, hotel, penginapan, banyak sekali di sini. Agen, salon kecantikan, bank, kemudian banknya juga dibuat macam-macam. Ini jenis bank yang menurut pendataan yang lain ada di desa. Nah, apakah itu penting? Ternyata salah satu kelambatan di dalam penyaluran BLT dana desa itu adalah apakah di sana ada bank atau tidak di sekitarnya. Maka ini menjadi penting untuk dilihat, termasuk kalau agen itu tentu saja berkaitan apakah kalau zaman Menteri Eko dulu mesin EDC bisa diletakkan di desa ya, seperti itu. Jadi ini gunanya rekomendasi-rekomendasi seperti itu yang tidak hanya untuk desa, tapi bisa digunakan informasinya untuk wilayah, untuk pihak-pihak dari luar desa. Tentu saja tidak akan spesifik kalau untuk luar desa ya, karena kalau mau spesifik dia akan tanya ke
desanya. Kemudian kredit ini penting tentu saja karena dia menjadi modal awal dan salah satu langkah misalnya untuk mengurangi kemiskinan adalah membuat warga bisa melakukan usaha dan kemudian dari situ mulai bisa untuk mencapai kredit. Jadi kredit ini memang rekomendasinya tidak hanya level desa tapi sudah level di atas desa. Jadi kalau di dalam IDM itu ada rekomendasi untuk desa, untuk Pemda, kemudian untuk pusat. Jadi di dalam hal kredit ini demikian. Kita sudah pernah mendiskusikan bersama Bu Sekdes waktu itu dari Cianjur, ya, Cimenteng Cianjur, bahwa memang ternyata RT-RT yang di situ ada fasilitas kredit itu juga warganya penghasilannya lebih tinggi dengan komposisi penghasilan terbanyak itu diperoleh terutama dari usaha, ya, baik itu perdagangan maupun produksi. Sementara di wilayah lain rumah-rumah kumuh itu ada di wilayah yang di situ juga tidak ada fasilitas ekonomi ini. Jadi kita mengetahui kalau kepala desa ingin membangun desanya, maka dia basis pemikirannya itu perbandingan antara RT yang satu dengan RT yang lain. Ya, jadi disinilah kemudian pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang tadinya pada level desa, ya, kemudian diturunkan ke level RT, karena akan memudahkan desa untuk melihat, membandingkan di antara wilayah-wilayah RT-nya itu membangunnya akan diletakkan di mana. Kemudian infrastruktur ini termasuk yang paling banyak karena memang pertanyaan ini adalah pertanyaan suplai semua. Penerangan jalan. Ada di salah satu kabupaten Jawa Timur kemarin melaporkan kepada Gus Halim 2 minggu yang lalu bahwa CCTV, ada program CCTV di seluruh desa. Ya, tentu saja itu program yang bagus karena di Gorontalo itu CCTV sekaligus diikuti dengan sinyal gerak gitu, sehingga kalau gerakannya itu terlalu cepat kemudian diindikasikan sebagai ada masalah gitu, dan kemudian buktinya adalah di CCTV gitu. Jadi bisa berguna. Tapi tentu saja di situ diletakkan di tepi jalan dan sebagainya itu juga membutuhkan listrik. Makanya basis atau base infrastruktur dasar itu adalah apakah ada listrik di penerangan jalan umum. Ini yang penting adalah ada listrik. Jadi seperti itu. Jadi kalau nggak ada listrik maka tentu saja perlu ada yang selalu menyiapkan penerangan di jalan umum. Karena tentu saja kita sudah sama-sama tahu, baik itu untuk keamanan, tapi di samping itu kita ketahui dari kajian UI misalnya tentang desa-desa di Indonesia, itu memang desa-desa yang semakin mandiri, itu listriknya makin banyak. Jadi berkaitan dengan apakah di malam hari. Jadi kalau desanya terang, ternyata memang kegiatan ekonomi itu berlangsung sampai malam hari, dan itu terakumulasi karena kegiatan ekonomi bisa berlangsung sampai malam, termasuk budaya, ya, pendidikan dan sebagainya, maka desa itu juga semakin lebih cepat untuk maju. Makanya indikasi dari listrik di penerangan jalan ini gunanya antara lain seperti itu, untuk melihat manfaat dan dampak. Ini Gus Koco, mohon maaf nggak jadi sampai jam 8. Oke, siap. Lirik karena ada WA masuk ini. Oke, sudah ada panggilan. Iya, semalam memang ada rencana
pagi karena beliau ada ya siangnya ke tempat lain. Mungkin besok kita lanjutkan ya. Tapi intinya Gus Koco kerabat desa bahwa logika aplikasi ketika memberikan rekomendasi itu seperti tadi gitu. Jadi nanti ketika sudah aplikasi itu desa sudah mendapatkan rekomendasi, itu kenapa kok rekomendasinya seperti itu, seperti ini, itu paling tidak di forum ini rekan-rekan kerabat desa itu sudah bisa mengetahui logika di baliknya. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Oke, sepertinya tantangan utamanya justru di aplikasi dan di softwarenya ini, Gus. Artinya bagaimana ide-ide yang luar biasa ini kemudian ketika arahnya ini adalah satu revolusi desa yang tadinya desa itu mungkin orang melihatnya sebagai wilayah terbelakang dan seterusnya, tapi sepertinya Kementerian Desa ingin mengajak pada satu perubahan yang drastis tentang bagaimana big data itu adalah data itu milik desa dan seterusnya, termasuk bagaimana penggunaan teknologi digital dan seterusnya. Kembali saya mengingatkan bahwa relawan TIK sempat menyampaikan infrastruktur hardware itu gampang, software itu juga bisa dibikin, tapi brandware itu yang lebih penting. Artinya penyadaran bahwa ini menjadi penting dan menjadi harapan dan tanggung jawab bersama. Mungkin itu catatan yang saya lihat karena memang di beberapa hal saya masih melihat keluhan tentang bagaimana melakukan upload, bagaimana melakukan update dan seterusnya. Dan mungkin ini sekaligus saran masukan nih ke Gus Ivan. Karena teman-teman juga mulai ada kesadaran belajar yang luar biasa, jadi mungkin kalau memungkinkan semacam video-video tutorial atau manual book itu perlu disiapkan ketika memang secara standar operasi aplikasi itu sudah ditetapkan. Kira-kira itu Gus saran masukan saya. Ini saya pengen mengundang Prof Yayan, tapi sepertinya Prof Yayan sudah tidak ada di ruang lagi. Kira-kira itu Gus. Terima kasih untuk pencerahannya. Dan saya yakin betul teman-teman di desa, terutama pendamping profesional, ini akan menjadi motor yang motor penggerak desa. Oleh karenanya ketika kita sudah punya pasukan untuk berperang, menjadi salah besar untuk kita ketika kemudian kita tidak memberikan senjata dan petanya dengan baik. Jangan sampai pasukan yang sudah semangat luar biasa ini petanya jadi petanya nggak pegang, senjatanya nggak pegang, ya bingung juga di lapangan. Oke, kira-kira itu mohon maaf ini saya perlu memberikan kritik, saran, masukan untuk Gus Ivan karena sebagai seorang teman saya beranggapan bahwa hanya teman yang baik yang kemudian memberikan kritik dan saran, karena kalau teman yang hanya memuji-memuji itu kadang-kadang jadinya kayak gula, lama-lama malah jadi penyakit, kan kira-kira seperti itu. Oke, Gus. Dan hanya teman baik yang mau menerima kritik dan saran juga, Gus. Oke, kita jalankan. Siap. Terima kasih Gus Ivan. Luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan satu informasi tentang bagaimana data kewilayahan ini kemudian menjadi penting, kemudian bagaimana itu perlu dibaca dan seterusnya. Sampai di sini kerabat desa Indonesia, karena Gus Ivan juga kebetulan sudah menunggu ada acara lain dan memang program kita hanya 1 jam. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ini episode pembuka dan kabar baiknya teman-teman kerabat desa, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ada rencana kita untuk bagaimana penguatan teman-teman pendamping desa dan
aparatur desa dan juga teman-teman BPD adalah tentang legal drafting dan paralegal. Alhamdulillah saya sudah mendapat jawaban dari surat yang saya kirim ke Kumham. Hari Selasa saya diterima untuk mempresentasikan idenya seperti apa, dan kemudian sepertinya teman-teman di Kumham juga tertarik untuk memberikan pembekalan atau pelatihan-pelatihan. Mohon doanya semoga semua berjalan dengan baik dan teman-teman bisa mendapatkan tambahan gizi dari tempat lain. Kalau dari Kalibata sudah, dari Pasar Minggu agak tersendat, semoga ini nanti ada tambahan dari Kuningan, karena teman-teman dari Kumham sepertinya sangat tertarik untuk mendiskusikan itu. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, salam bahagia. Kerabat Desa Indonesia, mari berdiri sebaris, sulubes kontrol baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.